Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nama gue Asep Jarkasi, biasa anak-anak manggil gue Cepoy, asal dari Depok, dari Jackmania Korwil Depok. Awal mula suka sepak bola dari orang tua, dulu hobi bola, suka nonton, saya ikut nonton, terus akhirnya pas duduk di madrasah, umuran 7 tahun udah dikenalin nama sepak bola. Sempat di sekolahin di SSB juga, ya sampai sekarang masih aktif main bola juga. Alasan saya dukung Persija karena setiap negara saya punya tim-tim favorit gitu. Di Indonesia, termasuk Indonesia itu saya suka Persija. Itu terus kenapa saya jadi Jackmania, ya karena Persija itu punya spotnya Jackmania gitu. Jadi ya saya harus bisa dukung Persija gitu. Yang menginspirasi gue itu dulu ceritanya ada salah satu di kampung gue itu ada anak The Jack lewat, gue tiap sore itu nongkrong Persija main malam, itu gue lihat anak itu lewat dengan stilan kulturnya dia, pakai celana pendek, sepatu, terus pakai baju dituliskan gue anak Jakarta belakangnya, terus pakai topi badut gitu, pakai shawl, bawa bendera. Itu yang menginspirasi gue suka masuk ke Jackmania. Jadi kayaknya keren juga tuh jadi Jackmania gitu, stilan kulturnya kelihatan gitu, jadi kayak keren aja gitu. Awalnya gue jadi Jackmania itu yang tadi gue cerita, ngeliat orang lewat pakai baju Jackmania, terus akhirnya temen gue ngajak nonton ke GBK. Waktu itu tahun 2005 itu gue diajak nonton langsung sama temen gue itu. Dulu belum beratribut gitu, beratribut. Dari situ singkat cerita akhirnya ketagihan nonton, terus di Lebak Bulus mainnya nih. Setelah itu waktu itu tahun 2005 itu pas lawan Persipura kalau nggak salah, pas final Liga Indonesia. Terus setelah itu kan Liga mulai lagi, terus saya diajak lagi nonton, saya ngajak jadi banyak gitu, terus dulu ini Depok sempet ada Korwil sebelum saya. Depok ini dulu saya nyari Korwil gitu, kayaknya pengen nih berKTA gitu, terus kita nyari kontak Korwil gitu. Kalau dulu kan zaman handphone itu masih jarang, jadi kita nyari dapat kontak. Akhirnya ternyata Depok itu lagi nonaktif di tahun 2007 atau 2008 gitu. Jadi akhirnya kita nyari Korwil terdekat. Akhirnya dulu pertama kali kita bikin itu di Lebak Bulus, terus akhirnya diarahin ke Srengseng, terus akhirnya gue bikin di Pondok Labu tuh. Pas pindah di Pondok Labu gue bikin sub Korwil di situ gitu. Pas itu gue disuruh ngebangkitin lagi nih Depok gitu. Sejarah Depok kan sempet mati suri juga tuh, sempet nonaktif lah, vakum kurang lebih 5 tahunan gitu. Jadi ada inisiatif teman-teman Depok itu buat ngidupin Depok lagi. Sejarahnya Depok itu beberapa kali di pengajuan ke pengurus pusat itu ditolak, terus akhirnya kita konfirmasi ke mantan Korwil almarhum Bang Amir. Waktu itu beliau bilang pesan, itu ente bikin baru atau pengaktifan kembali gitu, kata dia. Terus kita bilang, menurut abang gimana gitu, mendingan saran abang ente pengaktifan kembali aja, insya Allah di ACC kok gitu. Kita berapa kali pengajuan itu ditolak. Akhirnya sebelum saya itu, dulu saya masih di wakil Korwil. Saya juga kaget waktu itu langsung dirubah jadi Korwil gitu. Teman-teman nunjuk saya, akhirnya dapat restu juga dari
almarhum mantan Korwil, ya udah akhirnya disahkan di waktu itu Ayah Riko yang mengesahkan saya jadi Korwil. Saya diresmiin jadi Korwil itu tahun 2013, tepatnya tanggal 7 bulan Juli 2013. Itu saya disahkan jadi Korwil untuk pengaktifan kembali Jackmania Depok. Jackmania ini menurut gua dia supporter yang luar biasa ya, supporter yang luar biasa yang bener-bener terstruktur rapi gitu. Beda dengan supporter lain. Supporter lain mungkin ada struktur tapi nggak serapi kita gitu. Itu menurut pandangan gua, kalau Jackmania itu ya emang supporter paling rapi lah, terstruktur. Gua ngejabat jadi Korwil itu di tanggal 7 bulan Juli 2013, itu disahin sama waktu itu Ketua Umum Ayah Riko. Terus sampai sekarang, kemarin tahun ini 2013 kita ada muswil, karena emang setiap per 3 tahun itu harus diadakan muswil sesuai ADRT. Jadi sampai sekarang, kemarin saya terpilih lagi jadi Korwil dengan sistem aklamasi. Uniknya Depok itu, kalau dalam sejarah dari mantan pengurus orang lama ini, beliau pernah cerita ke kita bahwa dulu Jackmania Depok itu kalau berangkat barang itu di satu titik, kalau nggak salah itu di UI, deket jalur UI dari Margono, itu kumpul bareng itu naik angkot semua tuh. Jadi kalau orang Depok bilang bererot gitu, berderet kumpul itu sampai dijulukin pasukan keong. Itu dapat cerita dari mantan orang lama. Pencapaian selama gue ngejabat jadi Korwil, ya alhamdulillah kita punya sekretariat. Itu pencapaian yang spesial buat gue, karena emang waktu pertama kali gue ditunjuk jadi Korwil itu, cita-cita gue bahasanya pengen banget punya sekretariat gitu. Pernah punya, tapi setelah ganti Korwil kan beda kepengurusan. Jadi alhamdulillah sekarang udah kita punya sekretariat di wilayah Depok sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jack, mana ya? Sama puncak anniversary kita tahun ini, kita ke pantai. Biasanya kita ke villa, hari ini kita ke villanya di pantai. Tahun kemarin kita cancel, sekarang kita ke villa. Kegiatannya setiap tahun itu kita ngadain santunan, terus kayak buat musik, itu jadi gathering, terus setiap itu kita ada kopdar, terus baktik sosial juga, karena emang sesuai apa yang gue pengen teman-teman tuh di sub-sub Korwil itu, lu harus bersinergi dengan masyarakat, kayak aparatur-aparatur pemerintah setempat gitu. Jadi biar kita tuh setiap ada kegiatan di lingkungan ikut bersinergi, itu selalu gue terapin ke anggota. Visi misi kita ya biar di Depok ini, teman-teman Depok itu biar apa, bangkit lagi, biar oren gitu Depoknya yang dulu pernah ada. Misi gue ya biar Depok itu emang harus lebih oren lagi gitu. Pernah oren terus sempat mati, ya visi misi gue ya harus lebih oren lagi lah. Yang gue rasain sampai saat ini ya lebih bisa mengatur waktu, kita bisa tahu watak anggota, terus kita bisa berbuat adil tuh kayak gimana jadi pemimpin, terus kita harus sabar ngadepin anggota gitu. Ya itu sih pencapaian yang gue rasain jadi Korwil itu ya banyak gitu. Ada juga yang kadang kita foto bareng apa segala macam, yang dulunya cuman biasa kita moto-moto, akhirnya ini anggota minta foto ke kita. Terus
jadi banyak saudara, jadi banyak temen gitu. Yang tadinya gue nggak dikenal, jadi dikenal sama teman-teman. Itu sih yang intinya ya lebih dikenal aja sih sama teman-teman, jadi ini gitu. Kalau Korwil saya pribadi paling jauh itu tur tandang ke Makassar sama Palembang. Terus teman-teman pernah juga ngadain tur ke Bali, terus itu sama Makassar itu pernah tur sana yang jauh. Ya, seruannya itu yang lawan Sriwijaya itu tahun berapanya saya lupa. Itu kejadian yang nggak mengenakan buat kita tuh. Gua tuh pas sampai Palembang itu gua abis jalan-jalan ke Sungai Musi sakit. Itu belum dukung Persija tuh, Persija main sore. Paginya baru sampai, gue langsung ke Sungai Musi. Itu pas pulang dari Sungai Musi gue sakit, padahal datang sampai Palembang tuh sehat, pas dari Sungai Musi langsung sakit. Itu yang pengalaman yang nggak ngenakin aja itu. Yang harusnya gue happy dukung Persija di tribun, pas dari jalan-jalan wisata itu gue malah sakit gitu. Jadi nonton nggak enjoy gitu dalam keadaan sakit. Iya, kejadian ya pernah waktu di Sleman itu tahun berapa, waktu Persija Persib itu main di Sleman, pulang kita jalan lewat Cikampek itu di Sambit, itu kaca pecah semua tuh, hampir semua bis tuh, rombongan pusat itu bis rata, kaca pada pecah, ada yang bocor gitu, ada yang luka-luka kena pecahan kaca sih, itu aja. Terus di tribunnya pun dulu pernah sempat ada, karena di tribun sempat chaos juga sama supporter lawan, akhirnya dipisahin polisi dengan pakai gas air mata waktu itu. Itu perih mata, itu doang. Bagi gue itu Persija belahan jiwa, udah separuh napas buat Persija gitu. Perasaan kalau Persija lagi kalah, seri apa itu, lemes bang, kayak nggak bergairah aja gitu. Pokoknya nggak enak makan, nggak enak gitu aja udah kalau Persija kalah. Pernah kejadian waktu pas istri gue lahiran, itu pas berbarengan match Persija. Itu waktu itu emang dulu tur, kalau nggak salah itu tur Solo kalau nggak salah ya, itu kebetulan gue nggak berangkat, gue nonton di rumah sambil nemenin bini gue lahiran tuh. Jadi pas sorenya bini gue udah mulus-mulus lah gitu, gue temenin. Pas abis maghrib Persija main gitu, itu sorenya gue bawa ke bidan, habis gue bawa ke bidan, disuruh pulang lagi, itu baru dicek, itu baru pembukaan 5. Hari gue disuruh pulang nih sama bidan sore, nanti abis maghrib suruh balik lagi. Akhirnya padahal Persija main tuh, waduh Persija main lagi kan gitu. Udah akhirnya nunggu istri lagi adu, tadi dulu ya nonton Persija dulu gitu. Akhirnya ditegur sama mertua gitu, Sep kapan itu dibawa katanya, itu udah lagi adu aja, tadi dulu mak, dia bilang gitu. Saya bilang tadi dulu, nih nonton Persija dulu bentaran gitu, taruh babak 2 gitu. Udah kelar babak 2, akhirnya saya bawa nih, gue bawa ke bidan lagi, cek ternyata udah pembukaan 8 sampai sono di ruang tunggu. Bini gue masuk ke ruangan tindakan, gue nyari TV malah di depan, nyari remote TV gitu. Minta ke dokter, penjaga di resepsionis itu bilang, Bu, boleh minjem remote nggak? Gitu. Boleh minjem remote. Buat apaan mas? Gitu. Akhirnya mau nonton Persija di situ di ruang tunggu. Lalu bini di dalam lagi ini gitu. Itu mungkin hal terbodoh gue gitu. Sampai bini mau lahiran aja masih Persija gitu, karena waktu itu memang belum
nggak terlalu ini banget gitu. Akhirnya pas udah itu ya udah Persija habis baru bini gue di pembukaan 10 baru gue temenin, karena kan masih pembukaan 8 pikiran kita gitu. Pembukaan 8 tak dulu lah gitu, masih ditindakin sama bidan di dalam, kita di luar ya udah nonton TV, nonton Persija gitu. Kalau dibilang nyesel ya nyesel juga, kenapa sih gue sampai begitu banget sama Persija, sampai gini bang lu mau Persija mulu segala macam gitu, sampai teriak iya bentaran nih lawannya Persib ini bilang gitu. Jadi sampai ya udah ya, akhirnya pas bukan 10 masih nemenin tuh, baru nemenin tuh Persija udah habis. Udah itu mungkin hal terburuk buat gue gitu, sampai merelakan bini gue lahiran gitu, melahirkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Gue selalu nerapin ke anggota itu setiap kopdar, lu harus lebih peduli lagi sama teman-teman. Gue selalu nerapin lu jangan setiap ada masalah lu selalu kelarin di forum gitu. Yang bikin kita kompak itu ya lu harus bersinergi sama teman-teman, lu sering-sering silaturahmi, sering-sering ngebaur, terus ngopi bareng. Itu yang bikin gue terapin biar agar anak-anak terus lebih solid, terus kayak dengan berolahraga, fun football itu kan saling jadi ada yang silaturahmi gitu. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini ya aman-aman aja sih kalau buat antar itu mah, karena di Depok ini gue selalu terapin lu jangan pernah ribut sama The Jackmania. Itu yang gue selalu terapin ke anggota, lu sampai ribut sama anak Jack gue coret gitu. Setiap sub tuh kita ultimatum gitu, biar supaya anak-anak tuh enggak ribut sama The Jack, karena kan kita satu bendera gitu. Ngapain sih lu ribut-ribut gitu, mendingan kita aja nih urusin di internal kita gitu, nggak usah nyari nyari eksistensi melalui kekerasan gitu. Lebih baik lu banyak-banyak kegiatan positif seperti silaturahmi. Itu yang gue selalu terapin ke anggota biar menghindari bentrok sama The Jack gitu, karena kita kan satu bendera gitu. Yang paling berkesan tuh pas 2018 pas Persija juara, itu gua ngalamin Persija juara itu rasanya tangis, canda, tawa dari perjuangan teman-teman, pendistribusian tiket, kekurangan tiket, itu benar-benar sampai ngantri tiket sampai pagi. Itu di luar dugaan kita akhirnya juara di tahun 2018. Itu paling berkesan. Di 2018 sama di awal musim tahun kemarin, itu sama juga di musim waktu zamannya Martin Pang, terus ada Kabaeb, terus juga tim-tim terbaik tuh yang kemarin masih sebelum Covid itu tuh, pas di pelatihnya Sergio Perias yang ada Ivan Dimas, Yusuf Padohai, itu tim terbaik. Menurut gua pemain yang terbaik itu ya Ismail Sopyan, karena dia tuh dia seorang leader, pemimpin, legend, yang bisa ngayomin pemain muda. Yang kedua ya Bambang Pamungkas, itu menurut gua pemain yang terbaik yang ada di Persija. Harapannya buat Persija
bangkit dari keterpurukan, terus berbenah, lebih manajemen juga lebih greget lah bahasanya. Terus juga pemain ayo semangat lagi, karena kita The Jack semua di sini selalu ada buat Persija. Harapan untuk Jackmania semoga tetap dalam koridor, tetap pada jalur. Buat teman-teman juga pastinya untuk mengkritisi itu lebih bijak, dan bermedsos juga lebih bijak, dan kedepannya mudah-mudahan Jackmania lebih baik lagi, dan semoga tetap semangat selalu buat dukung Persija dalam kondisi apapun. Itu aja yang menginspirasi gua jadi Jackmania itu, yang tadi gua bilang, yang ada orang pakai atribut Jackmania lewat di depan gua dengan kultur yang bener supporter banget gitu. Dan juga yang kedua yang inspirasi gue itu ya pengurus pusat, ketua umum, ketua-ketua Sporwil sama anggota, itu yang menginspirasi gue. Karena berkat pengurus pusat, berkat teman-teman Korwil, berkat ketua-ketua sub dan anggota, itu yang menginspirasi. Karena mereka lah gue bisa belajar dari mereka semua gitu. Karena kan di The Jack ini kan berbanyak macam watak, berbanyak macam, ada yang lebih ilmunya tinggi dari kita. Jadi itu yang menginspirasi saya dari Jackmania gitu. Sosok pelatih paling berkesan Coach Teko, karena dia bawa Persija juara, sama Coach Thomas Doll. Awal musim Thomas Doll datang itu ya buat gua ada sedikit perubahan, tapi emang belakang-belakang ini emang ada agak-agak kendor dikit lah gitu. Karena emang situasi setiap klub juga semua di negara pasti turun naik gitu. Nggak mungkin selamanya dia terbaik gitu. Pasti ada, sekelas Real Madrid aja suka posisi ketiga, kedua, kadang ke satu, ganti-gantian aja kayak gitu. Yang namanya klub nggak selamanya bagus ya, pasti ada turunnya gitu. Berkat Persija gua bisa naik pesawat. Gara-gara Persija, gara-gara gue jadi anak The Jack, gue bisa naik pesawat. Mungkin gue orang yang paling takut sama yang ketinggian, tapi iya Persija itu melumpuhkan logika gitu. Sampai gue nekat, sebenarnya gue nggak berani naik pesawat gitu. Ya mau nggak mau, gue pengen banget nih tour gitu, pakai pesawat, naik pesawat gitu kayak orang-orang gitu, pengen juga gitu. Akhirnya ya karena Persija lah yang bisa bikin gue naik pesawat. Mungkin nanti ada orang ngajak gue naik haji baru bisa naik gitu. Tapi ini berkat Persija nih gitu. Duitnya gue kumpulin dikit-dikit. Dengan pelan-pelan gue kumpulin ya akhirnya bisa kesampean gue naik pesawat. Itu pertandingan waktu final Persija lawan PSM Makassar pas Liga Copa Indonesia itu. Pas final ceritanya gue ikut on tour itu, gue mau gue mau angkat piala di Makassar naik gitu. Emang udah niat nih Persija udah mau masuk final. Gue kumpulin duit dikit-dikit gitu. Kumpulin, alhamdulillah itu kesampean bisa naik pesawat ke Makassar. Pada saat 2018 sama 2021 itu komposisi pemain yang komplit, bahasanya banyak pemain bintang dan juga menampilkan pemain-pemain bintang gitu. Karena Persija nih yang suka menimbulkan pemain-pemain baru gitu. Seperti kayak sekarang nih udah banyak dari akademi Persija nih ngeluarin pemain bintang untuk Persija dan untuk timnas juga. Jakarta menurut gua kota yang benar-benar metropolitan, kota yang benar-benar besar, kota yang menjadi magnet orang untuk datang ke Jakarta untuk berbondong-bondong mengais rezeki.
Gua Asep Cepoy, Ketua Jackmania Koril Depok, dan ini cerita gue.